Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 129. Dan tiada ia Allah di atas sesuatu, dan tiada Allah di bawah sesuatu, dan tiada di kanan sesuatu, dan tiada di kiri sesuatu, dan tiada di hadapan sesuatu, dan tiada ia di belakang sesuatu. Nah, jadi maha suci Allah daripada bertempat ataupun daripada berjihad. Jadi Allah itu maha suci daripada bertempat ataupun berjihad, daripada jihad nang-anam. Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan dan kiri, dan Allah tidak di atas ataupun di bawah. Kalau kita katakan Allah itu di depan, nah berarti Allah Ta'ala itu bertempat, berarti Allah di muka. Apabila Allah di muka, berarti di belakang kan ada Allahnya. Nah, apabila kita katakan Allah di atas, berarti Allah kan ada di bawah. Nah, sedangkan Allah itu menurut Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi ini dalil daripada bantahan orang-orang yang mengatakan Allah itu bertempat. Orang-orang Wahabi mengatakan Allah itu di arsy, dan mereka mengatakan dalilnya itu adalah Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, jadi makna bersemayam di situ artinya berkuasa. Allah berkuasa di atas arsy. Nah, lalu bagi orang yang menolak daripada pendapat Wahabi yang mengatakan Allah di atas tadi, dalilnya apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum.
Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau kita katakan Allah di aras, sedangkan ayat selain daripada itu Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Nah kita sekarang berada di bumi. Nah kita sekarang berada di bumi. Nah berarti Allah itu di bumi pun ada. Atau kita naik ke langit misalnya, Allah pun ada di langit. Nah dimanapun kita berada, disitulah adanya Allah. Nah jadi maha suci Allah itu bertempat daripada tempat nang anam adalah atas bawah kanan kiri muka belakang. Nah jadi makna ayat Allah bersemayam di atas aras itu artinya Allah menguasai aras. Nah aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhan daripada aras yang paling besar. Jadi makhluk yang paling gana ciptaan Allah itu adalah aras. Artinya sedangkan aras yang paling ganal aja dikuasai oleh Allah, nah apalagi makhluk yang halus-halus. Nah itu makna daripada istawa lah. Istawa itu bukan Allah bersemayam duduk ataupun bertempat di aras, tapi maknanya Allah menguasai daripada aras. Nah, jadi aras yang paling ganal pun dikuasai oleh Allah. Nah apalagi makhluk yang lain daripada aras. Di ayat lain Allah berfirman, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, maka disitulah adanya Allah, disitulah adanya zatnya Allah. Nah, jadi dahulu Rasulullah itu di saat beliau ayat tentang perpindahan kiblat, nah, Rasulullah itu di saat beliau masih di Mekah, Nabi Muhammad itu sembahyangnya menghadap Ka'bah, menghadap kiblatnya adalah Ka'bah. Nah kemudian setelah itu kembali ketika Nabi Muhammad ke Madinah, maka arah kiblat itu dipindah ke arah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena jarak antara Madinah ke Baitul Maqdis dengan Madinah ke Mekah itu lebih dekat ke Baitul Maqdis. Akhirnya apa? Dipindahlah kiblat dari yang tadinya ke arah ke Ka'bah dipindah ke arah Baitul Maqdis. Nah kemudian beberapa bulan kemudian ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis, sembahyang menghadap Baitul Maqdis, Nabi Muhammad itu kadang-kadang menoleh ke arah apa? Ke arah Makkah, ke arah Ka'bah. Nah kemudian ketika Nabi Muhammad sedang salat itu, Nabi Muhammad pun kadang-kadang hati Nabi Muhammad itu bukan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi hati Nabi Muhammad lebih banyak menghadap kepada Ka'bah. Jadi kehendak Nabi Muhammad itu jangan dirubah. Kiblat ini jangan ke Baitul Maqdis, tapi tetap kemana? Ke Ka'bah. Sekalipun Nabi Muhammad di Madinah, kehendak Nabi Muhammad itu jangan berubah kiblat tadi, tetap kemana? Ke Ka'bah arahnya. Nah kemudian ketika itu orang-orang Madinah apa ngarannya menyambati Nabi Muhammad inilah dengan orang-orang Islam. Coba lihat jangan orang Islam itu Tuhannya kada tahu ke mana. Kadang-kadang sembahyang ke arah Ka'bah, kadang-kadang Tuhannya menghadap ke Baitul Maqdis. Ujar orang kafir di mana garang Tuhannya orang Islam itu, sampai-sampai sembahyang pun beralih-alih Ka'bah anunya kiblatnya. Kadang ke arah sana, kadang ke arah situ. Akhirnya ketika orang kafir tadi mengatakan orang Islam itu Tuhannya berpindah-pindah, nah kemudian turunlah ayat yang bunyinya tadi apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, disitulah adanya zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah akhirnya apa? Karena hati Nabi Muhammad lebih hendak ke Ka'bah kiblatnya, nah maka ketika itu berpindahlah kiblat kembali ke mana? Ke Ka'bah. Dan perpindahan kiblat itu terjadi di saat sedang sembahyang. Ketika sedang sembahyang, jadi ketika Nabi Muhammad sedang sembahyang, ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis, maka turunlah ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ketika turun ayat itu Nabi Muhammad sedang sembahyang bersama sahabat, maka Nabi Muhammad berputar di sembahyang, di saat sembahyang berputar menghadap Ka'bah. Nah akhirnya orang-orang sahabat yang di belakang Nabi Muhammad pun ikut mengikuti sembahyang Rasulullah.
berputar, yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, nah kemudian menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah jadi artinya Allah Ta'ala itu bukan jihadnya itu ke arah apa? Kanan atau kiri, atas bawah, kanan apa? Muka belakang, tidak. Tapi Allah itu dimanapun kita menghadapkan wajah, nah disitulah adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada ada bagi Allah itu di bawah, dan tiada baginya kanan, dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan, dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa, dan tiada bertempat. Jadi Allah itu kada bermasa. Arti bermasa itu artinya apa? Allah diadakan, misalnya Allah ada pada masa ini misalnya, nah itu mustahil bagi Allah. Atau Allah itu misalnya karena habisnya atau hilangnya Allah itu pada masa ini, nah itu juga mustahil bagi Allah. Adanya Allah itu kada bermasa. Allah selalu ada, Allah wajib bersifat baqa. Nah, Allah selama-lamanya ada. Dan Allah pun wajib bersifat qidam. Adanya Allah itu tidak berpermulaan. Adanya Allah tidak berpermulaan, dan adanya Allah tidak berpenghabisan. Artinya kada bermasa Tuhan lah. Nah beda kita makhluk lah. Kita makhluk ini ada masanya. Hidup misalnya di tahun berapa, meninggal tahun berapa, nah itu berarti kita ini ada masa. Dan tiada bertempat. Allah kada bertempat, mustahil Allah itu bertempat. Apabila kita katakan Allah di langit, berarti Allah bertempat ngarannya. Nah kayak kita ini kan kita sekarang berada di mana? Dalam masjid. Nah berarti kita ini adalah bertempat di dalam masjid. Dan biasanya apabila kita bertempat itu lebih besar tempat daripada kitanya. Kita bertempat berdiam dalam masjid. Nah kita lawan masjid, kenal siapa? Kenal masjidnya. Nah berarti kalau kita katakan Allah bertempat di langit, berarti kenal langit pada Allah. Nah sedangkan Allah Ta'ala itu Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Dan kalau kita katakan Allah di langit atau Allah di aras, nah sebelum adanya langit dan aras itu Allah di mana? Lalu bingung aja menjawab kita, sedangkan Allah Ta'ala itu ada sebelum adanya sesuatu. Nah sebelum adanya langit, sebelum adanya aras, Allah di mana berdahulu? Nah sedangkan Allah lah yang menciptakan aras, dan Allah lah yang menciptakan langit. Nah lalu kenapa aja Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya maka ke atas langit? Dan memang ayatnya itu mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu memang ke atas langit. Bukan dalam keadaan tidur. Subhanalladzi asra. Nah, asra itu menjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menaiki lapisan-lapisan langit, dan memang Nabi Muhammad naik ke langit. Nah ini bukan berarti Allah itu di langit, Allah di bumi pun ada. Nah cuman Nabi Muhammad ini bahasanya kenapa diundang ke langit, diundang bertemu Allah di atas sana, kenapa? Supaya memuliakan Nabi Muhammad ini berbeda kemuliaannya dengan orang lain. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah undang bermunajat lawan Tuhan, Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina. Tursina itu di mana? Di bumi. Tapi Nabi Muhammad beda kelasnya. Nabi Muhammad ini ketika Allah undang untuk bertemu Allah, untuk menerima kewajiban sembahyang, Nabi Muhammad diundang Allah ke mana? Ke atas. Artinya Nabi Muhammad kelasnya lain lawan Nabi Musa. Nabi Ibrahim lain kelasnya lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau bertemu Allah di tempat nang terpuji, di tempat nang tinggi sendiri. Kayak kita juga misalnya lah di jamu orang ataupun di traktir orang, misalnya ada nang di traktir orang di warung makan biasa, ada nang di mana di warung makan nang Tagana, ada nang di restoran misalnya nih. Nah itu nang lebih terhormat di mana? Di restoran, maksudnya yang lebih besar lah. Namun di traktir kawan misalnya di pinggir jalan aja, nah ini lain kelasnya daripada orang nang di traktir di restoran tadi lah. Nah jadi Nabi kita Muhammad beliau dipanggil oleh Allah bertemu dengan Allah
di tempat yang tinggi lah, di tempat yang terhormat. Dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek. Nah, jadi zat Allah itu tidak dikatakan halus kada jua, dipadahkan ganal kada, panjang kada, pendek kada. Nah, pokoknya zatnya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, kada ada seumpamanya. Dan zatnya Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda daripada yang baharu. Apabila masih kita katakan Allah Ta'ala itu zatnya ganal misalnya, berarti Allah Ta'ala itu sesamaannya ada. Nah, kayak apa ganalnya? Ganal benar jar Allah Ta'ala itu misalnya inilah. Nah, maka berarti kita seolah-olah mengatakan Allah Ta'ala itu kayak makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu dikatakan ganal kada jua, dipadahkan halus kada zatnya Allah tadi, dipadahkan panjang kada, pendek kada. Jawabannya kayak apa? Pokoknya Allah Ta'ala itu zat sidin mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda daripada yang baharu. Ujar Ali bin Abi Thalib, apabila terlintas di pikiran kita tentang Allah itu seperti ini, itu lain Allah di sini. Kenapa? Karena apabila masih kawa dibayang-bayangakan, masih kawa diserupa-serupakan, itu berarti ada kesamaannya. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu berbeda. Allah Ta'ala itu ada kesamaannya. Dan tiada bersifat zatnya Allah dengan warna putih atau warna hitam atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Nah, jadi zat Allah Ta'ala itu tidak bisa dikatakan putih warnanya nih, atau hitam, kuning, hijau ataupun warna-warna yang lain. Dan tiada bermasuk-masukan dengan sesuatu. Jadi zatnya Allah Ta'ala ini tidak bisa kita katakan masuk dalam sesuatu. Misalnya zatnya Allah Ta'ala itu jangan masuk di diri makhluk, berarti makhluk ini kerasukan Tuhan bahasanya. Nah, ini itulah kata-kata kawaju dikatakan kayak itu. Atau zatnya Allah misalnya masuk di diri apa? Di diri binatang misalnya, atau di diri benda. Nah, ini pun kada kawaju. Namun kita katakan kayak itu berarti Allah Ta'ala itu bertempat. Namun bermasuk-masukan itu berarti bertempat lah. Nah, seperti keimanannya orang-orang Quraisy dulu itu mereka mengatakan Allah Ta'ala itu dalam Ka'bah. Mereka menuhankan Allah juga, orang Quraisy dulu lah. Orang-orang sebelum datangnya Islam itu Tuhan mereka Allah. Cuman bedanya orang-orang Quraisy dahulu itu mengatakan Allah dalam Ka'bah. Allah Ta'ala itu dalam benda, di dalam patung, di dalam batu, di dalam apa lagi, berhala macam-macam. Cuma mereka meyakini Tuhan mereka itu bujur Allah juga, cuman bertempat. Dan tiada ia mengambil faidah daripada perbuatan dan segala hukumnya. Maka tiada ia menjadikan sesuatu karena ia mengambil manfaat atau menolakkan mudarat. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Allah mustahil mengambil manfaat, atau mustahil Allah Ta'ala itu menolak daripada mudarat. Misalnya, contohnya misalnya Allah menciptakan kita manusia ini beribadah kepada sidin untuk mengambil manfaat supaya bertambah kekuasaan Allah, itu mustahil Allah Ta'ala. Apabila manusia misalnya nang ciptaan Allah nih kada menyembah lawan Tuhan, lalu berkurang kekuasaan Allah, mustahil juga. Nah, makanya Allah dalam hadis qudsi itu, seandainya manusia ini mulai awal sampai akhir dari kalangan manusia ataupun jin seperti manusia yang paling baik seluruh dunia, yang paling baik seluruh dunia ini adalah Nabi Muhammad. Nah, seandainya mulai awal diciptakan dunia sampai kiamat manusia ini berataan kayak Nabi Muhammad berataan, ibadahnya sama, akhlaknya sama, kemuliaannya sama. Nah, maka kata Allah, ada menambah sedikit pun kemuliaanku, tetap kemuliaanku itu sama dengan kemuliaan yang ada, kada pernah bertambah. Dan seandainya kata Allah kebalikannya pulang, seandainya manusia mulai awal sampai kiamat, dari manusia dengan jin, nang kaya manusia nang paling jahat di muka bumi, nang paling jahat ini adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun lawan iblis itu yang lebih jahat adalah Fir'aun. Fir'aun itu mengaku Tuhan.
Kalau iblis itu walaupun dia kadang sujud kepada Allah, tapi tetap mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi kalau Fir'aun sudah kadang sujud lawan Tuhan, bahkan mengaku Tuhan. Nah, seandainya manusia misalnya mulai awal Allah ciptakan sampai kiamat sama, nah kayak Fir'aun berataan, mengaku Tuhan berataan. Nah, ini kata Allah, kada sedikit pun mengurangi daripada kerajaanku, kada mengurangi daripada kemuliaanku. Nah, artinya apa? Ibadah kita ini atau kemaksiatan yang kita gawe ini sedikit pun kada menambah kemuliaan Allah dan tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu mengambil daripada faidah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi Allah tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu adalah beribadah kepadaku. Jadi liya'budun itu jangan kita artikan lamnya itu lam li ta'lil. Arti lil ta'lil itu aja karena. Apabila kita artikan karena, maka seolah-olah Allah Ta'ala itu mengambil faidah daripada ibadah kita. Nah, tapi lam liya'budun itu lamnya lil ghayah. Arti lil ghayah itu bermakna kesudahan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali kesudahan mereka berada di dunia ini adalah semata-mata beribadah kepadaku, bukan untuk beribadah. Apabila kita katakan untuk beribadah, berarti Allah Ta'ala itu seolah-olah mengambil faidah daripada ibadah kita. Dan tafsir daripada liya'budun itu adalah liya'rifun, untuk mengenali aku. Jadi manusia ini, kata Allah, di dunia ini kuciptakan adalah untuk bepinanduan lawan aku, supaya pinandunya. Nah, supaya bepinanduan, supaya ma'rifat lawan aku. Karena dengan ma'rifat itulah akan menambah kita dalam ibadah. Dan Allah itu esa pada zatnya. Jadi Allah Ta'ala itu esa pada zatnya. Artinya tiada bersusun zatnya dan tiada berbanding zatnya. Jadi asa itu kan tunggal ajalah, kada ada sesamaannya, kada ada bandingannya. Dan yang dimaksud dengan asa itu jisidin tiada bersusun zatnya Allah. Namun kita ini kan bersusun, ada tangan, ada batis, ada kepala, ada parut, ada telinga, ada mata, macam-macam disusun lalu menjadi makhluk, lalu menjadi manusia. Nah, kalau Allah Ta'ala itu zat sidin kadang itu. Allah Ta'ala itu adalah ada wadah kita ini kenyataan Allah sudah. Kita melihat, tapi melihatnya Allah Ta'ala itu tidak dengan telinga. Kalau kita dengan telinga, Allah mendengar dengan sifat sidin, sifat sama. Allah melihat bukan dengan mata, tapi Allah Ta'ala itu melihat dengan sifat basar sidin. Nah, jadi zatnya Allah Ta'ala itu kada bersusun lah, kada bersusun itu maksudnya dalam artian disusun-susun lalu menjadi sempurna. Nah, kata itu. Dan kemudian zatnya Allah Ta'ala itu tidak berbanding ini maksud tidak ada bandingannya, tidak ada sesamaannya. Dan kemudian asa sifatnya. Jadi Allah Ta'ala itu sifat sidin itu asa. Nah, kalau asa zat tadi kan itu disebut tauhiduz zat lah, atau masakan zatnya Allah, wahdaniyat fi zat lah. Kalau asa pada sifatnya ini adalah wahdaniyat fi sifat. Artinya tiada berbilang kudratnya dan tiada berbilang iradatnya dan tiada berbilang ilmunya hingga akhir. Nah, jadi sifat yang 7 itulah semuaan tidak ada berbilang bagi sifatnya Allah. Allah bersifat kudratnya Allah satu aja, kada berbilang. Kemudian Allah bersifat iradatnya Allah Ta'ala itu satu aja, kada berbilang. Artinya kita nang banyak ini nang bisi kekuasaan, bisi kemampuan, bisi kehendak, bisi ilmu, ini berasal daripada satu kudrat aja, yaitu kudratnya Allah. Kita punya keinginan, punya iradat lah. Iradat kita ini berataan sama aja daripada iradat yang satu, yaitu iradatnya Allah. Kemudian kita memiliki ilmu. Nah, ilmu yang kita miliki ini sebanyak apapun manusia punya ilmu, itu daripada ilmu yang satu aja, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala itu punya sifat tidak berbilang, tidak berhitung, artinya asa. Dan tiada berbanding sifatnya. Nah, sifat Allah Ta'ala itu pulang kada ada bandingannya, kada sesamaannya. Namun kita bisa mendengarnya kita ini karena diakhiri dengan tuli, ada tulinya. Nah, kalau Allah Ta'ala itu Allah bersifat sama, mendengar terus-terusan, kada ada pernah Allah Ta'ala itu tuli. Kalau kita misalnya pulang melihat, nah melihat kita ini kadang-kadang kan ada suatu saat mata kabur macam-macam. Nah, itu berarti kita ini penglihatan kita itu ada berbanding, ada kesamaannya. Nah, tapi kalau penglihatan Allah, pendengaran Allah atau kalamnya Allah itu kada ada bandingannya. Dan kemudian Allah Ta'ala itu esa ia pada segala perbuatannya. Wahdaniyat bil af'al. Allah Ta'ala itu esa pada segala perbuatan. Jadi perbuatan yang ada di alam semesta ini adalah semuanya terbit daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tiada sertanya sesuatu yang memberi bekas pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu meletakkan sesuatu yang memberi bekas pada perbuatan makhluk. Jadi kita makhluk ini, perbuatan yang kita gawe ini tidak memberi bekas. Jadi yang memberi bekas itu adalah semata-mata perbuatan daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalnya memberi bekas itu bukan sesuatu itu yang memberi bekas, tapi Allah yang memberi bekas, yang meletakkan pada sesuatu itu. Api itu kada memberi bekas. Adapun sifat membakar itu adalah sifat Allah yang Allah letakkan pada api tadi. Lalu dengan menyentuh api lalu terbakar. Itu hukum adat, katanya lah hukum adat itu. Adat itu kada semuaan hukum adat itu berlaku pada memang seaslinya. Kayak api itu kan pada hukum adatnya memang membakar, tapi kadang-kadang api itu kada bisa membakar. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api kada terbakar saja. Berarti hukum adat itu kadang-kadang menyalahi daripada hukumnya. Khawarikul adat bahasanya adalah menyalahi adat. Nah, kayak karamat itu kan, karamat itu artinya menyalahi adat, atau mukjizat itu menyalahi adat, ataupun sihir, sama aja sihir itu menyalahi adat. Kenapa? Karena hukum adat itu kada mesti terjadi, bisa aja menyalahi daripada hukumnya. Nah, cuman kita manusia ini walaupun kita yakin perbuatan itu tidak memberi bekas, tapi kita disuruh bersyariat. Nah, kayak ibadah, kan ibadah kita ini kada memberi bekas. Artinya bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surga. Kita memperbanyak zikir, misalnya memperbanyak salawat, bukan zikir dan salawat tadi yang memasukkan kita ke surga, tapi adalah dengan rahmat Tuhan. Cuma kita sebagai hamba Allah ini disuruh oleh Allah beribadah. Nah, beribadahnya macam-macam, bisa dengan sembahyang, bisa dengan berzikir, bisa dengan baca salawat, bisa dengan baca Quran. Nah, cuman kita yakin bahwasanya ibadah kita itu adalah tidak memberi bekas. Walaupun kita ini misalnya banyak ibadah, namun Allah hendak masuk ke dalam neraka, terserah Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Walaupun kita ini misalnya punya maksiat banyak, tapi apabila Allah hendak masukkan ke dalam surga, terserah Allah, karena memang kita ini berataan milik Allah. Jadi kada ada istilah bagi Allah Ta'ala itu zalim, kada ada. Tapi bagi kita manusia ini ada sifat zalim, tapi bagi Allah mustahil bersifat zalim. Arti zalim itu kan artinya mengambil sesuatu yang bukan hak dirinya, tuh zalim ngaranya. Kita mengambil pulpen kawan misalnya, berarti kita zalim lawan kawan. Karena milik orang lain kita ambil. Tapi bagi Allah Ta'ala itu kada ada zalim. Kenapa? Karena seluruh alam semesta ini milik Allah berataan. Allah masukkan orang ke dalam neraka karena keadilan sidin, Allah Maha Adil. Allah masukkan ke dalam surga karena rahmat sidin. Tapi rahmat tadi akan kita dapatkan apabila kita itu beribadah lawan Tuhan.
Artinya bukan ibadah yang masukkan ke dalam surga, tapi rahmat. Tapi rahmat itu didapatkan apabila kita itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jangan sampai malapas lawan ibadah lah, walaupun sebetulnya bukan ibadah yang masukkan ke dalam surga, tapi rahmat. Ujar Nabi dalam hadis itu dikatakan, la yudkhila ahadakumul jannah amaluh, tidaklah yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu, ujar Nabi, sebab amal. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, pian pun begitu pula kau wahai Rasulullah, bukan amal piankah yang masukkan ke surga? Nah, ujar Nabi, wala ana, aku pun tidak juga, bukan amalku, ujar Nabi, yang masukkan ke surga, illa ayataghammani Allahu birahmah, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat. Rahmat inilah yang memasukkan ke dalam surga. Nah, cuman rahmat tadi tidak akan didapatkan kecuali melewat amal. Amal itulah yang membuat kita itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, pernah ada seorang laki-laki, kata Nabi Muhammad, dia itu semasa hidupnya, sepanjang umurnya itu digunakannya habis umurnya dengan ibadah lawan Tuhan. Cuman di saat akhir-akhir umurnya itu ternyata takdir orang tersebut masuk ke dalam neraka. Padahal seumur hidupnya itu beribadah lawan Tuhan. Ternyata di akhir-akhir umurnya dia memang orang yang tertulis masuk neraka. Dan di akhir umurnya itu dia mengerjakan amalan ahli neraka dan akhirnya meninggal dalam keadaan masuk ke dalam neraka, ujar Nabi. Ada yang kayak itu manusia. Dan ada lagi, kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki yang dia itu beramal maksiat kepada Allah sepanjang umurnya. Maksiat terus lawan Tuhan, kewajiban kada pernah digawinya. Tapi ternyata orang tersebut memang termasuk orang yang surga. Dan di akhir umurnya dia bertaubat kepada Allah, menggawi ibadah kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya apa? Kembali kepada takdir Allah Ta'ala. Tujuannya adalah kita bertahan takdir Tuhan. Apabila takdir Tuhan memang bertulis kita ini ahli surga, nah walaupun kita maksiat kepada Allah, ya memang karena surga juga akhirnya. Tapi kalau memang takdir kita masuk neraka, walaupun kita ibadah lawan Tuhan kada henti-hentinya lah, tapi memang takdirnya masuk neraka, ya masuk neraka juga. Nah, cuman kita jangan berpinggot lawan takdir, dadilah semata-mata takdir lawan Tuhan aja, akhirnya kada pun lagi beribadah. Mungkin itu aja kada usah beribadah lagi lawan Tuhan. Namun memang takdirnya neraka, ya neraka juga, ya surga juga. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, seseorang itu ditakdirkan, dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan. Kalau memang takdirnya masuk ke dalam surga, nah maka jalan kita masuk ke dalam surga itu dimudahkan oleh Allah. Beribadah nyaman, hadir ke majelis nyaman, kemudian membaca zikir, baca salawat, baca Quran nyaman. Ini berarti menunjukkan ciri-ciri orang tersebut min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Tapi sebaliknya, apabila orang itu dimudahkan jalan bermaksiat, menggawi maksiat nyaman benar jalannya, hendak kasih ini bermaksiat nyaman, hendak kasih itu maksiat nyaman, terbuka jalannya. Nah, ini ciri-ciri ujar Nabi Muhammad orang tersebut ciri daripada masuk neraka. Jadi mun kita dimudahkan Allah, misalnya kau hadir ke majelis, nah ini ciri-ciri kita itu tertulis di Lauhil Mahfuz min ahlil jannah, termasuk orang yang ahli surga, dan masuk surga kita pada ta'ala. Makanya yang paling penting kita minta lawan Allah Ta'ala itu adalah meninggal husnul khatimah, bukan meminta supaya banyak ibadah. Mun banyak ibadah lawan Tuhan, amun dibarengi dengan sombong, ria apa segala macam lah, akhirnya tahapus juga amal ibadah tadi. Tapi minta lawan Tuhan banyak-banyak. Yang paling penting itu minta husnul khatimah, minta bagus dalam penutup di saat meninggal kena. Dan wajib pula kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada berhingga dan tiada berkesudahan. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sifat sidin adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tiada sifat Allah Ta'ala itu memiliki kekurangan. Nah, jadi sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah yang 20 itu bukan sebatas 20 sifat saja yang wajib bagi Allah, tapi semua sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi sempurna menurut versi Allah lah, menurut Allah, tapi bukan sempurna menurut kita. Karena sempurna menurut Allah ini balain lawan kita. Apabila kita ini sempurna menurut kita itu apabila misalnya awak putih, misalnya inilah hidung mancung, awak tinggi misalnya, apalagi nang bungas-bungas nah itu sempurna bungas menurut kita, tapi menurut Allah belayan. Amun Allah dikatakan Allah tinggi, Allah putih, Allah hidung mancung, nah itu maha suci Allah daripada kesempurnaan menurut kita. Maka Allah Ta'ala juga yang kuasa pada mengadakan sesuatu dan meniadakan akan dia. Nah, jadi yang mengadakan adalah Allah dan yang meniadakan pun adalah Allah. Dan dia Allah juga yang berkehendak, artinya Allah Ta'ala yang menentukan atas mungkin setengah barang yang harus atasnya. Nah, jadi sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah tidak lepas daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang mungkin di alam dunia inilah amun jar Allah kun fayakun terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Jadi mun ucapan orang di dunia ini kadang-kadang mungkin itu bujur sebujurnya, cuman ada salahnya juga. Nang mungkin nang Allah gawi itu sesuatu nang mungkin secara akal. Amun kadang mungkin secara akal, kadang mungkin Allah menggawi. Tapi kuasa aja Allah menggawi. Kayak umpama misalnya memasukkan gajah ke lubang jarum, itu kan sesuatu yang kadang mungkin secara akal, kadang mungkin Allah melakukan itu. Tapi seandainya Allah melakukannya sanggup aja. Jadi mungkin kita katakan di dunia ini kadang-kadang mungkin bujur aja. Apabila kita kaitakan lawan takdir itu lawan kudratnya Allah. Tapi Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu, kadang mungkin melakukan sesuatu yang di luar akal. Yang kayak misalnya Allah menciptakan Tuhan yang kedua, sangguplah Allah, sanggup aja, cuman kadang mungkin karena Allah Ta'ala itu satu aja, Allah Ta'ala itu esa. Jadi memang kadang mungkin bagi Allah, tapi yang kadang mungkinnya itu adalah sesuatu yang masuk akal aja, kadang masuk akal, kadang mungkin Allah ciptakan. Dan dia juga Allah, dan dia juga yang amat tahu akan tiap-tiap sesuatu, tiada terlindung atasnya pengetahuan, tidak terlindung atas pengetahuannya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu tahu dengan sesuatu apapun. Nah, sekalipun sesuatu itu terlindung lah. Nang kita ini, mata kita ini kadang-kadang melihat, Allah Ta'ala itu melihat lawan kita. Sekalipun sesuatu yang tersembunyi itu di dalam batu sekalipun, di dalam batu Allah Ta'ala itu tahu. Nah, bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan semut hitam, semut hitam yang berjalan di atas batu nang hitam di malam nang gelap. Nah, di malam nang gelap, kemudian batunya tersebut batu licin, batunya licin warna hitam di malam nang gelap, samut halus berjalan, samutnya pulang berwarna hitam. Allah mendengar daripada gerakan berjalannya batis samut tadi. Nah, jadi sesuatu nang halus sekalipun, nah itu Allah mengetahui. Dan di Al-Quran itu juga dikatakan daun yang akan jatuh Allah Ta'ala tahu apabila jatuhnya. Ya Allah, manusia mati Allah Ta'ala tahu dengan kematiannya tadi. Dan dia juga Allah hidup selama-lamanya dengan tiada ruh. Jadi Allah Ta'ala itu hidup selawasan, nah. Dan Allah Ta'ala itu pun hidupnya kada berruh. Nah, lain kita manusia, kita ini hidupnya dengan ruh, nah. Jadi ada jasad, kita ini ada ruh. Amun Allah Ta'ala itu ada jasidin itu dengan wujud jasidin lah, bukan dengan ruh. Dan dia juga Allah yang amat mendengarkan sesuatu dengan tiada telinga. Jadi Allah Ta'ala itu mendengar dengan tanpa telinga. Dan tiada tertentu pendengaran kepada suara. Namun kita ini pendengaran kita makhluk ini terkhusus kepada suara aja mendengar, tapi bagi Allah bukan suara aja, tapi sesuatu itu pun didengar oleh Allah. Nah, ini kan balain pada kita lah, kita ini apabila yang didengar itu khusus suara aja, yang didengar suara itu pun suara yang memang tanyaring, amal suara gimit, benar kada mendengar kita. Nah, tapi bagi Allah yang didengar oleh Allah Ta'ala itu bukan suara aja, tapi benda itu pun didengar oleh Allah.
Dan dia juga Allah yang amat melihat akan sesuatu dengan tiada mata. Allah melihat bukan dengan mata lah, mata ini kan berarti sama lawan manusia. Dan tiada Allah Ta'ala, dan tiada tolong cahaya. Artinya melihatnya kita manusia ini kan dengan cahaya, apabila terang lalu kelihatan, namun kadang pada melihat. Tapi bagi Allah Ta'ala itu melihatnya sidin tanpa mata, tanpa ada cahaya, sekalipun kada ada cahaya pun dilihat oleh Allah. Dan tiada tertentu penglihatan kepada sesuatu yang berhuruf. Nah, itu maha suci Allah lah. Dan ia juga Allah yang berkata-kata dengan tiada lidah. Allah berkata-kata dengan tanpa lidah. Dan tiada berhuruf dan tiada bersuara. Nah, jadi kalam Allah Ta'ala itu kada berhuruf, kada bersuara. Al-Quran itu kan kalam Allah lah. Cuman kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah nang tersurat, nang ada tulisan hurufnya, nang kita baca ada suaranya. Tapi itu bukan kalam Allah nang sebujurnya. Kalam Allah nang sebujurnya itu adalah nang tersirat, nang kada tertulis. Nah, makanya kena di akhir zaman itu kena apabila terjadinya kiamat, Al-Quran itu dikatakan tulisannya dihapus oleh Allah. Al-Quran itu dihilangkan Tuhan, tulisannya tertinggal kertasnya aja lagi. Kenapa? Karena memang kalam Allah ketika itu dicabut seberataan. Kalam yang tersurat dihilangkan Tuhan, dan kalam Allah yang tersirat pun dihilangkan oleh Allah. Dan tiada bersuara, dan tiada terdahulu, dan tiada terkemudian, dan tiada tersalah, dan tiada disifatkan dengan diam daripadanya. Dan ia juga yang menyuruhkan dan menegahkan dan menjanjikan dengan kebajikan atau dengan kejahatan. Jadi nang menyuruh kebaikan Allah, ya kan, nang melarang daripada keburukan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga yang menjadikan daripada alam sekaliannya daripada tiada kepada ada. Jadi alam semesta ini dari dahulunya nang kada ada, kemudian ada. Nah, ini adalah nang menjadikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang menghinakan dan yang memuliakan, dan yang memberikan rezeki dan yang memberikan pahala dan yang menyiksa. Jadi nang menghidupkan Allah, ya kan, nang mematikan Allah. Jadi mun kita nih misalnya hendak hidup lawas-lawas misalnya, tapi memang takdir Allah hendak dimatikan Allah, habis umur kita. Tapi apabila kita nih hendak misalnya mati, tapi memang kalau memang takdir Allah belum dimatikan Allah, tetap pada kau bisa mati. Biar kita karasi misalnya hendak mati nih, bunuh diri misalkan, tapi memang takdirnya Allah kada mematikan, nah tidak akan pernah bisa mati. Dan Allah juga nang menghinakan dan memuliakan. Nang memuliakan seseorang adalah Allah. Sekalipun seluruh makhluk ini misalnya hendak menghinakan kita, apabila Allah hendak memuliakan, nah maka mulialah orang tersebut. Dan sebaliknya apabila Allah hendak menghinakan seseorang, biar seluruh alam semesta ini berataan memuliakan orang tersebut. Namun memang Allah hendak menghinakannya, nah tetap akan menjadi orang yang hina. Dan dia juga Allah yang memberikan rezeki lah. Memberikan rezeki itu adalah Allah. Nah, adapun usaha itulah usaha atau gawian itu hanya perantara untuk mendapatkan rezeki. Adapun yang mendatangkan rezeki itu adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki. Dan dia Allah juga yang memberi pahala, dan Allah juga yang menyiksa. Apabila kita beramal ibadah diberi pahala oleh Allah, nah, apabila kita bermaksiat lawan Allah, nah maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita itu mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dengan dalil, supaya lepas kita itu daripada bertaklid. Jadi kita ini mengenal Allah ataupun belajar tauhid itu harus dengan dalil. Jangan umpat-umpatan. Bertaklid itu maksudnya berumpat-umpatan. Tapi kalau selain ilmu tauhid boleh kita bertaklid. Nah, kayak belajar fikih misalnya, atau belajar
apalagi belajar tentang rukun marukun, itu boleh kita bertaklid kepada imam siapapun. Tapi kalau masalah ilmu tauhid ini jangan sampai kita bertaklid lawan orang. Misalkan ditakuni orang, Tuhan ikam siapa? Allah. Kenapa ikam Tuhan lawan Allah? Aku mau umpati guru si anu aja misalnya. Nah itu kada boleh. Nabi ikam siapa? Nabi Muhammad. Kenapa ikam mau umpati Nabi Muhammad sebagai nabi? Aku aja mau umpati Nabi Muhammad sebagai nabi karena mau umpati guru si anu. Nah itu kada boleh. Berarti imannya itu iman taklid. Jadi apabila kita bertuhan lawan Allah, jangan sampai berumpat-umpatan lawan orang. Pokoknya Allah Ta'ala itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Rasul kita, dan memang itu disuruh kita mengimani Tuhan. Artinya taklid itu mengikut kata orang pada etikat yang tiada mengetahui akan dalilnya, karena orang yang taklid pada etikat itu bersalahan ulama pada sah keimanannya, dan setengah ulama mengatakan kafir. Nah jadi mun kita bertauhid ini belajar ilmu tauhid, namun kita mengumpati dengan orang, keyakinan orang, nah ini sebagian ulama mengatakan kafir hukumnya. Dan kata setengah ulama mengatakan mukmin durhaka atau mukmin yang bermaksiat. Jadi mun kita belajar tauhid mau umpati tauhid orang atau mau umpati keimanan orang. Nah ini ada yang mengatakan ulama mukmin tapi mukmin yang bermaksiat. Dan setengah lagi mengatakan mukmin yang tiada durhaka. Nah maka kata yang mutamat daripada segala kaul bahwa yang taklid itu adalah mukmin durhaka jika ada ia daripada yang mempunyai nadar. Nadar ini memiliki kecerdasan atau kepintaran. Jadi apabila orang itu memang diberikan Allah akal nang lebih, nang pintar, lalu inya misalnya bertaklid dalam ilmu tauhid lah, nah ini kada boleh. Tapi bagi orang nang awam, orang nang memang akalnya itu di bawah rata-rata bahasa kita, nah ini belajar ilmu tauhid jangan umpat-umpatan lawan orang. Jangan mengumpati iman orang. Apabila kita beriman kepada Allah, kita juga nang beriman, jangan mengumpati iman orang. Aku beriman lawan Allah, jangan mengumpati guru si anu. Aku beriman lawan Nabi Muhammad, mengumpati guru si anu. Nah ini berarti ada boleh kita lah. Orang yang memiliki akal kada boleh mengumpat-umpatan lawan orang. Nah lain kalau misalkan fikih kan pada bapak kita fikih, ikam kenapa aja sembahyang subuh doa kunut? Karena aku mau umpati guruku berkunut kada bapak. Kenapa ikam sembahyang anu aja, sembahyang apa? Sembahyang apa misalnya sembahyang hajat, maka sujudnya misalnya belawas di akhir dagah. Aku mau umpati guru si anu, kada bapak kita boleh aja. Dalam ilmu fikih itu boleh mau umpati siapapun boleh. Tapi kalau dalam tauhid, nah jangan sampai kita mau umpati siapapun. Nah, kemudian dan muwafaqat Allah alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sebarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah terkumpul dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita beratahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya karabut wa ya nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.